Halo teman-teman semua, saya berdiri di sini akan membahas salah satu konsep yang mendasar dalam hukum internasional, yaitu asas teritorial. Ketika kita berbicara tentang asas teritorial, kita merujuk pada prinsip yang menegaskan kedaulatan suatu negara atas wilayahnya sendiri. Maka dari itu, kelompok kami akan memberikan pengantar tentang asas teritorial dan mengapa hal ini menjadi begitu penting dalam konteks hubungan internasional. Asas teritorial itu merupakan sebuah landasan utama dalam menentukan batas-batas wilayah suatu negara yang mencakup daratan, perairan, dan udara yang berada di bawah kendali pemerintah negara tersebut. Ini bukan hanya tentang pemetaan geografis, tetapi juga tentang hak suverenitas yang melekat pada wilayah tersebut. Dengan kata lain, asas teritorial memungkinkan suatu negara untuk mengatur dan mengendalikan urusan di dalam wilayahnya tanpa campur tangan dari negara lain. Selain itu, asas teritorial memiliki implikasi yang luas dalam berbagai aspek kehidupan negara, mulai dari keamanan nasional hingga pemanfaatan sumber daya alam. Dalam konteks keamanan, asas teritorial memberi negara otoritas untuk melindungi wilayahnya dari ancaman eksternal dan internal. Ini mencakup pengawasan perbatasan, penangkapan hukum dalam negeri, dan pertahanan terhadap ancaman keamanan seperti invasi militer atau terorisme. Dalam hal pemanfaatan sumber daya alam, asas teritorial memberikan hak untuk pengelola dan pemanfaatan sumber daya alam yang terdapat di wilayahnya, seperti tanah, air, dan kekayaan lainnya. Ini tentunya memungkinkan negara untuk mengembangkan ekonomi mereka dan memenuhi kebutuhan warga negaranya tanpa ketergantungan pada negara lain. Jadi, secara singkat, asas teritorial ini merupakan sebuah prinsip yang mengatur tentang bagaimana hukum internasional yang menegaskan kedaulatan suatu negara atas wilayahnya sendiri. Ini memainkan peran penting dalam menentukan batas-batas negara, melindungi keamanan nasional, dan memanfaatkan sumber daya alam. Untuk selanjutnya, saya akan membahas tentang asas teritorial dalam konteks hukum laut yang merupakan bagian dari integral dari hukum internasional. Sejak Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982, asas teritorial memainkan peran sentral dalam menentukan kedaulatan negara atas perairan yang terletak di sekitar wilayahnya. Asas ini memberikan landasan hukum bagi negara-negara untuk menetapkan zona ekonomi eksklusif atau ZEE di sekitar pantai mereka. ZEE ini adalah area di mana negara memiliki hak eksekutif untuk mengeksploitasi sumber daya alam seperti ikan, minyak, dan gas alam di dalamnya. Selain itu, asas teritorial juga merupakan penetapan perairan teritorial yang merupakan area di sekitar pantai yang masih dianggap sebagai bagian dari wilayah suatu negara tersebut. Negara memiliki yurisdiksi penuh atas perairan teritorial mereka, termasuk hak untuk menegakkan hukum, mengatur lalu lintas kapal, dan melakukan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan keamanan nasional dan kepentingan ekonomi. Lanjut, saya akan membahas implikasi keamanan nasional dari asas teritorial. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, asas teritorial adalah prinsip yang menegakkan kedaulatan suatu negara atas wilayahnya. Dan hal ini memiliki dampak yang signifikan terhadap keamanan nasional. Pertama-tama, asas teritorial memberikan negara otoritas untuk melindungi dan menjaga keamanan wilayahnya dari segala bentuk ancaman, baik dari luar maupun dari dalam. Pengawasan perbatasan menjadi aspek penting dalam menjaga kenyamanan nasional, karena negara harus mampu mencegah masuknya ancaman dari luar wilayahnya. Kedua, asas teritorial memberikan negara untuk menegakkan hukum di dalam negeri, termasuk melawan kejahatan lintas batas seperti perdagangan narkoba, penyelundupan senjata, dan kegiatan terorisme. Penegakan hukum yang efektif di dalam wilayahnya merupakan bagian integral dari menjaga keamanan nasional. Selain itu, asas teritorial juga memberikan dasar bagi negara untuk mengembangkan strategi pertahanan yang efektif. Negara memiliki hak untuk mempertahankan diri dari serangan militer atau non-militer yang dilakukan dari luar wilayahnya. Ini bisa termasuk penggunaan kekuatan militer, pengembangan sistem
pertahanan udara dan pantai, serta kerjasama dengan negara sekutu dalam mempertahankan bersama. Namun, penting untuk diingat bahwa keamanan nasional tidak hanya tentang melindungi wilayah fisik, tetapi juga melibatkan aspek-aspek seperti keamanan energi, keamanan siber, dan keamanan lingkungan. Oleh karena itu, negara-negara harus memiliki pendekatan yang holistik dalam mengamankan wilayah mereka. Dalam kesimpulan, akses teritorial memiliki dampak besar terhadap keamanan nasional suatu negara. Ini memberikan dasar bagi negara untuk melindungi wilayahnya dari ancaman, menegakkan hukum di dalam negeri, dan mengembangkan strategi pertahanan yang efektif. Namun, untuk mencapai keamanan nasional yang komprehensif, negara harus mengadopsi pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Pertama-tama, dalam konteks ekonomi global, asas teritorial akan terus menjadi dasar bagi negara-negara dalam mengelola sumber daya alam di wilayah mereka. Namun, perlu diakui bahwa dalam era globalisasi, batasan-batasan tradisional antara negara semakin kabur. Perusahaan multinasional misalnya memiliki kehadiran di berbagai negara dan seringkali beroperasi melintasi batas-batas wilayah. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana asas teritorial akan beradaptasi dengan dinamika ekonomi global yang semakin terintegrasi. Kedua, dalam hal keamanan, tantangan baru muncul dalam bentuk ancaman cyber dan terorisme transnasional. Asas teritorial tradisional mungkin tidak cukup untuk mengatasi ancaman-ancaman yang tak mengenai batas wilayah. Oleh karena itu, negara-negara perlu meningkatkan kerjasama internasional dalam menanggapi ancaman-ancaman baru ini, sambil tetap menjaga kedaulatan dan integrasi wilayah mereka. Selain itu, dalam konteks lingkungan hidup, asas teritorial akan semakin diuji oleh tantangan-tantangan global seperti perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Solusi untuk masalah lingkungan seringkali memerlukan kerjasama lintas batas dan penegakan hukum yang kuat di tingkat internasional. Dengan demikian, dalam masa depan, asas teritorial akan tetap menjadi prinsip yang penting dalam hukum internasional, tetapi mungkin perlu disesuaikan dengan dinamika baru dan dalam era globalisasi. Negara-negara harus bekerja sama dalam mengatasi tantangan bersama dan menegakkan prinsip-prinsip hukum internasional, termasuk asas teritorial, untuk menciptakan dunia yang lebih aman dan stabil bagi semua. Kemudian saya akan merangkum poin-poin terkait dengan asas teritorial yang telah dibahas sebelumnya. Pertama, asas teritorial merupakan sebuah prinsip mendasar dalam hukum internasional yang menegaskan kedaulatan suatu negara atas wilayahnya sendiri. Ini tentunya mencakup berbagai aspek, mulai dari penentuan batas-batas wilayah hingga hak suverenitas negara dalam memanfaatkan sumber daya alam. Yang kedua, asas teritorial ini memiliki implikasi yang luas dalam berbagai bidang. Dalam konteks hukum laut, asas teritorial menentukan batas-batas zona ekonomi eksklusif dan perairan teritorial negara. Dalam hal keamanan nasional, asas teritorial memberikan negara otoritas untuk melindungi wilayahnya dari ancaman eksternal dan internal. Sedangkan dalam konteks masa depan, asas teritorial akan diuji oleh dinamika baru dalam era globalisasi, termasuk tantangan ekonomi, keamanan, dan lingkungan hidup. Ketiga, sambil mengakui bahwa pentingnya asas teritorial, kita juga perlu memahami bahwa implementasinya seringkali kompleks dan menantang. Konflik perbatasan, perselisihan, hak suverenitas, dan tantangan lingkungan adalah beberapa contoh tantangan yang harus diatasi dalam menerapkan asas teritorial. Kemudian terakhir, dalam menghadapi masa depan yang penuh dengan tantangan dan perubahan, penting bagi negara-negara untuk tetap berpegang pada prinsip asas teritorial, juga meningkatkan kerjasama internasional yang menanggapi tantangan bersama. Hanya dengan demikian kita dapat menciptakan dunia yang lebih aman, adil, dan berkelanjutan bagi semua. Tentunya
Maka dari itu, mari kita terus berjuang untuk memperkuat dan menjaga asas teritorial sebagai landasan yang kuat bagi stabilitas perdamaian di dunia ini. Sekian, terima kasih. Saudara Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti kembali menenggelamkan kapal asing pencuri ikan di perairan Indonesia. Total ada 40 kapal pencuri ikan yang ditenggelamkan Menteri Susi dalam 2 hari terakhir. Empat kapal ini ditenggelamkan di Selat Lampa, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. 2 kapal ditenggelamkan di laut lepas dengan cara dibocorkan dan diisi air. Sementara 2 kapal akan dijadikan monumen di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu atau SKPT Natuna. Dalam 2 hari ini, saudara, 40 kapal ditenggelamkan karena telah memiliki ketetapan hukum terbukti mencuri ikan di perairan Indonesia. Selain menenggelamkan kapal, Menteri Susi juga meresmikan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu atau SKPT di Natuna. Yang tadi kita tenggelamkan adalah kapal Vietnam, yang 2 di sana kapal dari China, dari Tiongkok. Nah, yang di Belawan dari Malaysia, yang Batam dari Vietnam, Pontianak ada Vietnam dan ada dari Thailand. Jadi totalnya semua 40 kapal. Nanti saya minta perhubungan mencari kemungkinan untuk bisa ekspor langsung dari Natuna. Minimal dari Natuna saja untuk gurita itu sudah 5 kontainer per bulan tuh gampang sekali, belum ikan-ikan lain. Kemarin Menteri Susi Pujiastuti juga menenggelamkan kapal pencuri ikan di perairan Tanjung Datuk, Mempawah, Kalimantan Barat. Dari 21 kapal yang ditenggelamkan, 16 diantaranya berbendera Vietnam. Menteri Susi menyebut penenggelaman ini merupakan yang terakhir. Jadi ya ini untuk saya barangkali kalau periode pemerintahan nanti kabinet ini selesai, ini adalah penenggelaman kapal terakhir